Perkenalkan, nama saya Marhayati Bulele SPD, NIM 2413061755. Bidang studi PPG, bimbingan dan konseling, LPTK Universitas Lampung. Saya mahasiswa pendidikan proses guru tertentu tahap 1 2025. Pada hari ini 21 Juli 2025 saya melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 2 Arame dengan materi pokok penyesuaian diri remaja di sekolah baru. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi Bu. Silakan duduk. Gimana? Baik Bu. Bertanya siapa nama Anda? Saya Marius Stefania. Nama panggilannya? Ivan. Marga? Iya. Kenapa datang di ruang BK? Sudah tahu? Sudah Bu. Oke. Kamu sudah tahu, Ivan sudah tahu datang ke ruang BK. Maka terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini. Ya. Baik, kita berdoa dalam sini ya. Doa selesai. Baik, kamu datang di ruangan BK ya. Karena saya memanggil kamu karena kelas kalian sudah memutuskan sama saya. Ya. Benar itu? Kamu sering ada masalah di FPA semester ini katanya. Benar? Jadi ibu tanya sekarang itu kenapa bisa seperti itu? Kata wali kelas kalian sudah katanya sudah gimana lah bilangnya sudah nggak sanggup lagi dia untuk menangani kamu. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang ditanya, kenapa bisa seperti itu? Ada apa masalahnya? Masalah apa kamu? Masalah keterlambatan untuk sekolah. Karena tidak hadir-hadir untuk masuk sekolah. Tidak berhenti sekolah. Kenapa? Karena sering terlambat. Kenapa bisa sering terlambat, Pak? Karena kalau sudah jam pulang sekolah itu itu membantu orang tua sudah yang nyampe kalau udah jam 7 itu saya siap untuk belajar tapi untuk main HP untuk belajar. Berarti kalau udah siap membantu orang tua bukan untuk belajar, tapi main HP. Terus kalau saya main HP itu biasanya kan kalau siswa itu dia tidur maksimal jam 10. Kalau saya tidur jam 10 bisa di atas jam 12. Bisa pun itu saya tidur jam subuh pagi. Terus saja. Kenapa? Itu saja alasannya. Ya. Sering membantu orang tua. Sering bergadang. Sering bergadang. Kalau kamu bangun pagi kenapa? Saya bangun itu jam 6:30. Ya, jadi nggak sempat mempersiapkan peralatan sekolah dan untuk masuk sekolah. Bisa sering terlambat. Itu pun kalau sudah jam habis untuk bapak guru sudah ada di lingkungan sekolah. Jadi saya tidak masuk sekolah lagi. Balik di rumah. Iya ya. Nah, jadi begini ya. Memang udah bagus tadi kalau pulang sekolah itu kamu sering membantu orang tua. Itu udah bagus. Tapi di saat tidak masuk sekolah ya, bisa itu membantu orang tua itu lebih bagus. Yang baik itu terhadap anak. Berarti dia menghargai orang tuanya, membantu orang tuanya. Tetapi
seharusnya lah Ivan, gimana ya, dibagi-bagi lah waktunya. Bagi-bagi waktunya jam berapa? Kalau jam 8 malam, siap kerjaan rumah sama orang tua. Ya, dikasihlah waktunya 1 jam, setengah jam. Kalau boleh 1 jam untuk belajar. Kalau 1 jam untuk belajar. Dan setelah itu maunya harusnya kamu perlengkapan bukumu untuk besok. Jangan bergadang. Kalau yang sering bergadang itulah resikonya. Resikonya apa tadi? Sering bolos sekolah, Sering bolos sekolah. Karena ibu sudah dengar selama ini memang kamu rajin sekolah kan? Ya. Kamu juga pintar. Jadi kemarin kata wali kelas kalian, memang baru akhir ini juga kamu. Kenapa? Kamu baru ini pegang HP ya? Makanya kecanduan main HP. Iya. Yang punya HP siapa? Orang. Terus kalau memang kamu bergadang untuk main HP, terus orang kamu tidak tahu. Memang mereka tahu selain menegur saya. Ini saja saya tidak mau kalau itu suruh belajar. Saya tidak peduli pendidikan. Oh, berarti nggak peduli dengan kata-kata orang tua? Bukannya juga tidak peduli, karena sudah terlalu canggih untuk main HP karena baru pertama kali pegang HP. Jadi begini, kalau memang pegang HP itu tidak melarang pegang HP, tidak boleh sama sekali, tidak boleh pegang HP. Pegang HP itu boleh, cuma harus dikasih waktu. Contohnya kalau malam sudah siap membantu orang tua, berarti harus dikasih yang namanya waktu untuk belajar. Paling tidaknya 1 jam lah belajarnya di malam. Nah, habis itu bisa pegang HP, main HP untuk main game. Tapi berikan juga waktu itu berapa jam, setengah jam atau 1 jam lah. Tapi maunya 1 jam lah. Jadi maunya tidur itu batas jam 10. Begitu anak sekolah itu kalau memang tidur jangan melebihi dari jam 10, minimal itu jam 10. Kalau memang di atas jam 10 itu itulah resikonya. Ini resikonya tadi kamu sering bolos sekolah. Nah, jadi Ivan, permintaan itu harus diubah itu untuk bergadang main HP. Harusnya jam 10 itu udah tidur, jangan lagi tidur sampai jam 12, jam 1. Apalagi Ibu tadi sudah mengatakan sudah pernah sampai jam subuh, itu tidak boleh lagi. Kalau memang jam-jam itu, kalau memang anak rajin itu untuk membantu orang tua lagi untuk kerja di rumah untuk pagi-pagi itu udah bangun itu, udah waktu bangun ke anak untuk waktunya bangun. Dari jam 4 subuh itu atau jam 5, jam 5 lah. Biar sempat kamu membantu orang tua, contohnya cuci piring. Kalau udah bangun ini cuci piring, setelah cuci piring bisa juga kamu memasak kan? Bisa juga bantu orang tua di rumah untuk masak. Kalau memang cepat kamu bangun, bisa kamu melakukan kegiatan itu. Bisa kamu mencuci piring, membantu orang tua untuk masak, dan sempat kamu juga sarapan pagi dan untuk mempersiapkan kamu untuk pergi ke sekolah. Terus kalau memang orang tua tadi bangun jam 5, udah siap kerjaan rumah, berarti dia bangga sama kamu. Dia bangga sama kamu, berarti dalam hatinya aku sangat bangga dengan anakku. Karena dia sudah membantu saya untuk pekerjaan di rumah sebelum pergi ke sekolah. Kira-kira begitu ya Pak, untuk ubahlah perilaku selama ini. Dan kita juga belajar yang namanya konseling individu. Kamu sudah pernah belajar dengan konseling individu? Tidak. Jadi yang namanya konseling individu ini suatu layanan yang diberikan konselor, kepada konseling untuk memecahkan masalah. Jadi seperti ini, kita memecahkan
masalah tadi kau sudah terbuka sama ibu. Jadi karena kau sudah terbuka, pasti kalau memang ada lagi kerahasiaanmu sama ibu bisa saja kau sampaikan. Ibu tidak mempertaruhkan sama orang lain selain ibu sendiri dan selain aman. Begitu kalau memang ada masalah, sampaikan. Bukan hanya ini masalahmu sebenarnya. Kalau memang saya paling paham kamu, bukan hanya ini masalahmu yang sudah kamu sampaikan sama ibu. Masih banyak kalau masalah karena kamu memang udah total berubah sekali kata wanitanya. Pasti ada lagi masalahmu sama orang tuamu, cuma aja. Entah ada lagi masalah mau sama orang tua, sama kamu. Contohnya walaupun bapak sama ibu, memang kita sama-sama orang tua. Anak tahu orang tua mau di rumah kan, ini mana tahu orang tua mau di rumah. Kalau yang sering kita mau sekolah, minta apa saja, keluar dari sekolah dia sama orang tua tidak dikasih. Itu termasuk faktor tidak masuk sekolah itu, jadi masih masuk sekolah, ya. Jadi kasih tahu aja apa saja itu masalahmu di rumah sama dari orang tua. Anak tahu tidak dikasih kamu kalau kamu minta kepada rumah. Begitulah kita curhat bersama ibu. Apakah masalahmu? Jadi begini Bu, kita untuk jelaskan tentang masalah yang sering saya lakukan di rumah. Jadi masalah yang utama saya itu tentang itu tadi yang saya jelaskan dari awal tentang keterlambatan untuk bersekolah. Jadi itu saja dulu yang saya jelaskan tentang itu saja yang saya curhat dulu sama ibu tentang keterlambatan sekolah saya. Kalau yang lain itu privasi diri saya sendiri. Tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Untuk itu privasi saya sendiri. Itu saja. Jangan katakan seperti begitu, ibu tadi sudah mengatakan kalau ada masalah yang lain itu sampaikan aja sama ibu. Makanya tadi ada di sini konseling itu suatu layanan untuk memecahkan masalah. Jadi kita memecahkan masalah. Contohnya ibu, kan ibu tadi sudah mengatakan masalah itu jangan ditutupi. Kalau ada masalah yang lain lagi, ini aja kerahasiaan yang kita pakai. Yang artinya, seandainya ada masalah itu, ibu tidak menyampaikan sama orang lain selain ibu sama ibu juga yang tahu. Terbuka aja Ivan masalah apa saja kamu di rumah. Bukan hanya ini masalah sebenarnya yang sudah dengar dari wanita sekalian, dari orang tua juga. Jadi Bu, memang ada banyak perilaku saya dan privasi selama ini yang saya simpan dalam hati. Takut untuk menyampaikan. Kenapa takut Pak? Mengenai nanti ibu itu juga tahu hasil saya tentang perilaku yang tidak baik buruknya saya. Jadi saya sangat malu sama ibu. Jangan malu, kita disuruh apa yang disampaikan. Tidak akan memberitahu orang lain atau siswa ataupun guru yang lain. Selain kita berdua, ibu dan aku. Nah, itu yang ibu minta, sampaikan saja sama ibu. Masalah itu janji ibu tidak pernah menyampaikan sama orang lain. Curhatkan sama ibu. Ini kan kita ibu kata ibu tadi kan kita memakai aja kerahasiaan. Jadi udah sampaikan saja ibu tidak gimana ya memikirkan ibu nanti sama orang lain, sama wali kelas, sama orang tua, sama guru-guru tidak. Hanya kita berdua sampaikan saja. Karena lihat-lihat orang udah terlalu berubah sekali dan sudah saya dengar juga sama wali kelas. Makanya tahu saya kalau kamu masih memendam masalahmu, betul? Betul. Kalau betul Ivan, oke lah, catatkanlah semua kesalahan
kesalahan kamu yang sudah kamu pernah selama ini. Jadi saya jelaskan sedikit lagi tentang keterlambatan sekolah saya. Saya juga sering terlambat itu karena bukannya hanya sering karena sering begadang untuk keterlambatan sekolah, tapi ada yang lain. Saya terlambat untuk sekolah itu juga karena saya ada juga niat memberhentikan sekolah karena mengingat kondisi juga di rumah dan uang sekolah belum dibayar-bayar. Jadi saya lupa. Jadi saya bosan untuk mendengarkan kata bapak ibu guru membayar uang sekolah. Jadi ketika saya minta sama orang tua itu kata mama itu masih belum ada uang karena ada memang ada uang tapi masih banyak dibutuhkan untuk lain. Ya. Terus? Jadi Bu, makanya saya memang saya berangkat, memang saya tidak bolos sekolah. Dari itu saya memakai seragam sekolah. Berangkat dari rumah. Iya, berangkat dari rumah. Tapi tidak nyampe di sekolah. Ada itu nanti saya berhenti di rumah teman untuk nongkrong yang di sekolah. Jadi mama saya itu pikir kalau saya itu udah sekolah. Padahal saya nyampe di sekolah, balik di rumah teman nongkrong main. Jadi itu saja sedikit untuk saya menyampaikan curhat saya sama ibu tentang keterlambatan sekolah. Jelas ya, berarti itu yang ibu bilang tadi curhatan ada sendiri. Baiklah, berarti itulah ibu makanya sering tidak masuk sekolah karena sekolah tidak diberikan oleh orang tua. Jadi begini, janganlah berikanlah atas semangat itu tidak pulang, tidak datang ke sekolah. Entah kapanlah ada waktu ibu untuk datang ke rumah untuk memberitahu kepada orang tua. Jadi begini, kalau memang kamu berangkat dari rumah, janganlah tinggal di tengah jalan. Janganlah tinggal kamu di rumah teman. Berarti kalau memang pulang sekolah, kamu tahu pulang sekolah, baru kamu pulang juga. Ya. Berarti biar dibilang dulu nanti, biar dibilang mama nanti kalau saya itu sudah hadir di sekolah. Padahal saya hadir di sekolah cuma nyampe di rumah teman, udah pulang aja sih. Pantasan aja pas datang orang tua kemarin sekolah, karena kemarin sudah dikasih surat panggilan, sudah dikasih surat panggilan, katanya tumben ya, kenapa dikasih aku surat panggilan, sementara anakku memang setiap hari tidak datang ke sekolah, tapi kata wali kelas kami tidak tahu itu. Pokoknya setiap hari anak ibu tidak datang ke sekolah. Itulah risikonya itu. Mana tahulah ibumu, mana tahu orang tuamu. Padahal orang tua sudah mengaku sama wali kelas kalian, setiap hari anakku datang ke sekolah. Tapi kenapa enggak gitu saja kamu sama orang tuamu? Bilang saya enggak sekolah ibu, saya enggak sekolah bapak, karena malu aku dipanggil di kantor karena sudah lama saya tidak membayar sekolah saya. Bilang seperti itu aja sudah. Pasti nanti orang tua itu mau mendapat sama mama, pasti cerita. Dan kamu juga kalau kamu sudah menyampaikan sama wali kelas itu, pasti wali kelas itu waktunya untuk datang ke rumah. Biar orang tua itu ada tempat untuk membayar bunyamu. Bagaimana kita tidak memohon orang tua dari kamu? Tidak. Itu yang sudah termasuk memohon orang tua. Dan termasuk juga memohoni bapak ibu guru di sekolah. Perjalanan itu. Nah, jadi begitu.
belum lagi pengeluaran paling tidak ini setiap hari dikasih ya. Berapa kali? Kasih kalau sama air itu bisa dikasih di video juga sama Setiap hari. ya. Itu dalam satu hari berapa? Berarti ada 4 orang kan ya? Kita anggap aja berjalan yang besar-besar dulu ya kan? 4 orang kali menerima aja. Udah 20 gitu kan? 20 setiap hari berarti 20. Hanya pengeluaran jajan hari itu di setiap hari sekolah. Belum lagi pengeluaran untuk adik-adik itu. Contohnya pampers. Kalau mau dikasih susu formula pasti susu juga. Udah berapa itu kan? Ya. Belum lagi pengeluaran setiap hari di rumah loh Ivan. Kalian pasti tidak tahu karena kalian itu belum tahu bagaimana pengeluaran di rumah itu. Ibu sudah merasakan bagaimana pengeluaran di rumah itu Ivan. Pengeluaran di sini untuk dapur dulu ya. Yang satu-satunya di dapur itu Ivan beras. Beras sekarang Ivan berapa? 1 kilo. Belum lagi contohnya pengeluaran untuk sayur. Itu lagi anaknya dipikirin itu. Pikir tadi kamu memang hajinya untuk membantu orang tua. Ternyata tidak ya. Baik, karena sudah sampai di tahap kita, kamu sudah semua mencurahkan kesalahanmu dan keteramatan di sekolah. Jadi sekarang ada tingkah laku, bukan ada banyak, ada 23. Ada 3 tingkah laku. Jadi mohon ditulis tingkah laku yang bermasalah, baru kontrak, keseringan, keteramatan sekolah, dan tingkah laku yang begini. Kita mungkin ada pertanyaan.
terus. Jadi Bu, saya sudah menulis semua di buku saya tentang ajas-ajas kontrak tingkah laku yang bermasalah, yang nomornya tingkah laku keterlambatan di sekolah dan tingkah laku yang diinginkan. Apa saja itu? Jadi kontrak tingkah laku yang bermasalah itu tentang keterlambatan untuk masuk sekolah karena saya sering berkadang malam hari dan tidak pernah mengatur waktu saya untuk memberi waktu untuk belajar. Waktu itu semua saya lakukan untuk main HP begadang. Jadi makanya nanti kalau besoknya kalau saya bangun itu udah jam masuk sekolah, jadi tidak sempat lagi untuk masuk sekolah. Jadi saya terlambat. Jadi nanti kalau saya terlambat itu karena sering diberi sanksi oleh orang bapak ibu guru, saya tunggu aja di teman-teman agar tidak diberi sanksi lagi di sekolah. Jadi saya masuk pada kontrak tingkah laku yang diinginkan itu ialah dalam waktu seminggu tidak akan mengulangi lagi masalah untuk keterlambatan. Jadi kalau saya terlambat lagi akan diberikan lagi seperti kemarin-kemarin yang sering dikasih bapak ibu guru, yaitu sanksi untuk membersihkan lingkungan sekolah dan toilet sekolah. Jadi itu saja Bu, sudah saya tulis di sini. Baik, kesimpulannya kamu harus menulis surat perjanjian sendiri yang ditandatangani oleh orang tua. Kalau kamu berubah dalam berapa minggu kita kasih waktu seminggu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 21 sampai tanggal 28. Kalau minggu itu ya. Nanti ibu ketik surat perjanjian yang ditandatangani oleh orang tua sama kamu. Kalau memang ada perubahan dalam 1 minggu ini, pasti ibu kasih hadiah, ya. Tapi kalau memang tidak ada perubahan dalam 1 minggu ini, maka ada hukuman dari ibu lagi, ya, dan juga kelas. Baik, Iva. Kita sudah mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita memulainya bentuk. Sekarang kita mengakhiri juga dengan doa. Jadi sekarang kita berdoa pada kasih. Baik, Ivan, semua yang sudah disampaikan oleh ibu tadi harusnya kamu ya. Apa semua yang sudah disampaikan itu harus kamu turuti dan jangan lagi malas. Ya. Baik, Ivan, sekarang